Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya Jangan Takut Menghadapi Masa Depan. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan. Banyak orang hari ini merasa takut menghadapi masa depan. Keadaan dunia yang tidak menentu, masalah ekonomi, kesehatan, keluarga, dan berbagai tantangan kehidupan sering membuat hati menjadi cemas. Mungkin saudara pernah bertanya, bagaimana hidup saya tahun depan? Bagaimana keluarga saya? Bagaimana masa depan anak-anak saya? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa masa depan kita berada di tangan Tuhan yang penuh kasih. Firman Tuhan untuk kita hari ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Betapa indah janji Tuhan ini. Ketika kita tidak mengetahui masa depan, Tuhan sudah mengetahuinya. Bayangkan seorang anak kecil sedang berjalan di jalan yang gelap bersama ayahnya. Anak itu tidak tahu kemana arah jalan tersebut. Ia tidak tahu apa yang ada di depan. Namun anak itu tetap tenang karena tangannya dipegang oleh ayahnya. Yang membuatnya tenang bukan karena ia mengetahui jalan itu, melainkan karena ia percaya kepada ayahnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita tidak tahu mengenai masa depan, tapi kita mengenal Tuhan yang memegang masa depan. Pelajaran rohaninya untuk kita. Yang pertama, Tuhan sudah melihat hari esok. Kita hanya dapat melihat hari ini, tetapi Tuhan melihat akhir dari permulaan. Tidak ada satu peristiwa pun yang mengejutkan Tuhan. Apa yang membuat kita cemas sudah diketahui Tuhan jauh sebelumnya. Karena itu, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Yang kedua, ketakutan tidak akan mengubah masa depan. Seringkali kita menghabiskan waktu memikirkan hal-hal buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Kecemasan hanya menguras kekuatan, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Sebaliknya, doa dan iman memberikan damai sejahtera serta kekuatan untuk menghadapi hari esok. Yang ketiga, Tuhan memimpin selangkah demi selangkah. Seringkali Tuhan tidak menunjukkan seluruh rencananya sekaligus. Ia memimpin kita satu langkah demi satu langkah. Seperti lampu di malam hari yang menerangi beberapa meter di depan. Demikian juga Tuhan menuntun hidup anak-anaknya. Yang Tuhan minta adalah setia untuk terus berjalan bersamanya. Yang keempat, masa depan orang percaya penuh harapan. Bukan berarti hidup orang percaya bebas dari masalah. Namun apapun yang terjadi, Tuhan tetap bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Masa depan kita tidak ditentukan oleh keadaan dunia, melainkan oleh Tuhan yang memegang hidup kita. Hari ini lakukanlah beberapa hal. Serahkanlah semuanya kekhawatiranmu kepada Tuhan dalam doa. Berhentilah memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Fokuslah melakukan yang terbaik hari ini. Percayalah bahwa Tuhan sedang memimpin hidup saudara. Bacalah firman Tuhan setiap hari untuk menguatkan iman. Saudaraku, mungkin saat ini saudara sedang menghadapi ketidakpastian. Mungkin pekerjaan belum jelas. Mungkin kondisi kesehatan membuat kekhawatiran. Mungkin ada masalah keluarga yang belum terselesaikan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Dia yang menuntun saudara sampai hari ini akan tetap memimpin langkah sampai hari esok. Jangan takut menghadapi masa depan, karena Tuhan sudah ada di sana terlebih dahulu. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Jika renungan ini memberkati saudara, tulislah di kolom komentar. Saya percaya Tuhan memegang masa depan saya. Jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang yang membutuhkan penguatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau memegang masa depan kami. Saat kami merasa takut dan khawatir, ajar kami untuk percaya kepadamu. Tolong kami menyerahkan setiap kecemasan ke dalam tangan-Mu dan hidup dengan iman setiap hari. Pimpin langkah kami dan berikan kami damai sejahtera-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.